Selamat berjumpa kembali teman-teman mata kuliah dari drama. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menyimak video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah drama dan teater barat. Nah, dari mana drama itu berasal? Ada 3 teori yang menyatakan dari mana drama itu berasal. Yang pertama dari upacara agama primitif. Jadi dulu orang ketika menyembah Tuhan itu melakukan suatu aksi-aksi, melakukan suatu peragaan-peragaan yang mana itu merupakan bagian dari ritual pemujaan tersebut. Nah, ini yang banyak pihak, banyak peneliti, banyak pemerhati drama itu dianggap sebagai asal mula drama. Awal pertama kali itu dari cara pemujaan terhadap Tuhan, dari agama-agama primitif. Yang kedua, drama berasal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan di kuburannya. Jadi setelah memuja Tuhan ada juga memuja pahlawan itu. Jadi dulu kan ada masyarakat masih berbentuk suku-suku dan kabilah-kabilah. Jadi dulu ketika ada satu orang yang menjadi pahlawan dari suku tersebut meninggal, itu ketika upacara keagamaannya itu ada nyanyian-nyanyian atau ada peragaan-peragaan yang merupakan satu bentuk penghormatan terhadap arwah pahlawan tersebut. Nah, yang ketiga adalah drama berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Jadi contohnya seperti di suku Indian Okipe kuno. Jadi di suku Indian Okipe ini pembagian tugasnya antara laki-laki dan perempuan itu jelas. Yang perempuan itu memasak, terus kemudian mencuci dan melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara yang lelaki itu berburu bison dan berburu hewan-hewan lain. Nah, malam hari mereka berkumpul, yang laki-laki pulang, terus kemudian mereka berkumpul di depan kediaman mereka, terus kemudian di depan api unggun, yang laki-laki kemudian bercerita apa saja yang mereka lakukan ketika berburu, terus kemudian mereka memperagakan ketika mereka berburu itu seperti apa, ketika mereka menangkap bison itu seperti apa. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai salah satu asal drama, yaitu dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Ini dari suku Indian Okipe. Mungkin ada di suku-suku lain yang juga ada pihak-pihak yang berusaha menceritakan tentang kegemarannya, berusaha untuk menceritakan tentang kesehariannya. Itu bisa juga ada selain suku Indian Okipe itu. Jadi ini berangkat dari kegemaran manusia untuk menceritakan kesehariannya, untuk bercerita. Nah, kemudian kita masuk ke teater Yunani kuno. Teater Yunani kuno ini sangat penting. Fase ini tuh sangat penting karena kata drama sendiri kan berasal dari kata draumai dari zaman Yunani purba, zaman Yunani kuno, yang artinya aksi atau pergerakan. Kemudian lakon Yunani kuno bersumber pada pemujaan dewa Dionysius sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Jadi dulu awal-awal lakon atau teater atau drama di Yunani kuno itu memang untuk fungsi pemujaan gitu, Jadi dulu orang berkumpul di panggung teater, bisa mencapai angka ribuan orang berkumpul di sana untuk menonton pertunjukan yang pertunjukan itu menceritakan tentang pemujaan terhadap dewa, yaitu dewa Dionysius. Nah, antusiasme yang besar membuat pemerintah menyelenggarakan sayembara drama di tahun 534 sebelum Masehi di Athena. Biasanya pertunjukannya itu pertunjukan drama tragedi. Jadi ketika pemujaan itu menjadi sangat digemari oleh masyarakat, terus kemudian pemerintah ini mencoba untuk membuat sayembara penulisan drama dan karena antusiasmenya sangat besar, hal itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, dramanya sendiri biasanya berbentuk tragedi ya, kisah sedih gitu. Kemudian Aristoteles menuliskan 3 kesatuan dalam menciptakan drama, yaitu kesatuan waktu, kesatuan tempat, dan kesatuan laku. Ini ketika menulis drama, ketika membuat drama ada
menurut Aristoteles ada 3 kesatuan yang harus diperhatikan. Misal kesatuan waktu, kita harus bisa membayangkan pertunjukan ini waktunya seberapa lama. Kalau bisa jangan terlalu lama gitu. Kemudian kesatuan tempat, kita harus bisa membuat set tempatnya ini dalam panggung ini seperti apa. Kemudian kesatuan laku, pergerakan atau aksi-aksi dari karakternya ini seperti apa yang dilakukan. Nah, ini 3 kesatuan yang dituliskan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Kritika. Nah, ini amphitheater. Itu contoh teater di zaman Yunani itu seperti ini. Ini kursinya yang di bawah itu panggungnya. Di bawah itu panggungnya, aktornya ada di situ. Kemudian yang melingkar di atas bukit itu penonton. Jadi dulu panggung teater di Yunani itu beberapa menyatu dengan bukit gitu, karena melandai naik gitu penontonnya gitu. Dan ya dulu nggak ada sound system, jadi suaranya sangat kencang, suara aktor zaman dulu. Dan konon memang desainnya seperti ini itu memang turut mendukung juga ketika aktor itu berbicara. Desainnya yang ada di lereng bukit itu juga turut membuat suara aktornya itu bisa bergema jauh gitu. Dan ini bisa memuat penonton ribuan orang di sini. Ini drama Yunani kuno. Amphitheater atau tempat pertunjukannya itu seperti ini. Nah, ini macam-macam drama yang ada di sejak masa Yunani kuno. Yang pertama adalah tragedi. Ini biasanya tragedi ini isinya duka biasanya, bisa juga bahagia. Yang jelas tragedi itu menimbulkan katarsis atau penyucian jiwa. Jadi ketika orang melihat drama tragedi, orang itu kemudian sadar gitu, oh ternyata hidupnya seperti ini, oh ternyata drama ini ternyata menyadarkan dia tentang sesuatu. Nah, ini biasanya tragedi ini memancing pembaca untuk memancing penonton untuk reflektif kalau bahasa sekarang. Intinya katarsis atau penyucian jiwa. Jadi penonton itu mendapat sesuatu, terus kemudian jiwanya itu tergugah karena menonton drama itu. Kemudian ada komedi. Nah, komedi ini biasanya lucu-lucuan, bisa melihat kelemahan manusia terus kemudian dijadikan bahan lawakan. Nah, ini komedi ada 2, yaitu komedi lama dan komedi baru. Komedi lama tema ceritanya seputar sosial politik. Kalau komedi baru tentang kehidupan sehari-hari. Jadi ya dulu awalnya komedi ini serius dulu, isinya sosial politik, terus kemudian lama-lama komedi ini kehidupan sehari-hari itu ternyata juga bisa ditertawakan gitu. Jadi isu-isu keseharian tuh diangkat juga di drama panggung. Nah, ini tragedi dan komedi ini dua drama yang paling sering dua tema drama yang paling sering digunakan di masa Yunani. Ini komedi, ada melodrama, mengupas suka duka kehidupan dengan cara menimbulkan rasa haru pada penonton. Ada tragikomedi, ini gabungan antara tragedi dan komedi tadi. Jadi kayak dalam satu pementasan gitu ada satu scene atau satu adegan atau satu babak yang menceritakan tentang suatu hal yang yang sedih, yang isinya membuat penonton berefleksi, tapi ada di satu bagian pertunjukan lain yang membuat penonton terhibur. Itu di komedinya, kalau tadi yang sedih di traginya seperti itu. Ini ada parodi ini bentuk peniruan atau komikal, peniruan jenaka. Jadi kalau ada misal ingin mengkritik sesuatu atau ingin mengejek sesuatu, itu biasanya menggunakan parodi seperti itu. Karena asal katanya sendiri kan tiruan, parodi menggambarkan tentang sesuatu yang kira-kira ini bisa ditertawakan nih kalau ditiru kayak gitu. Nah, itu parodi. Masuk ke masa Romawi. Yunani runtuh, kemudian diganti ke masa Romawi. Pertunjukannya mirip, awalnya religi.
untuk pemujaan gitu, berbau-bau keagamaan, tapi lama kelamaan menjadi pertunjukan bisnis. Lama kelamaan pertunjukannya menjadi ladang bisnis. Terus kemudian menurut banyak pengamat sastra, kualitas dramanya itu masih di bawah drama Yunani. Terus kemudian drama pada masa Romawi ini punya pengaruh kuat pada drama di masa Renaissance. Nah, ini model teaternya hampir mirip, cuman ya setnya tidak melulu di bukit kalau yang masa Romawi ini. Dan abad pertengahan ini Dark Age ya. Jadi pengaruh gereja itu sangat kuat, gereja Katolik. Dramanya juga seputar penyembahan, terbagi atas drama Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan drama kematian dan kebangkitan manusia. Kemudian konstruksi teaternya ada yang sangat primitif, ada yang sangat mewah. Jadi tempat pertunjukannya, teaternya sendiri, selain menggunakan teater-teater besar seperti di zaman Romawi, juga ada teater-teater yang sangat sederhana. Jadi kayak gerobak gitu, gerobak atau kereta gitu, jadi panggung teater. Nah, mungkin mirip seperti itu ya. Kalau teman-teman tahu, kalau misalnya lihat-lihat di film gitu, biasanya ada biasa ada sirkus keliling itu kan biasanya memuat pertunjukan bisa di kereta kuda, bisa di kereta api yang menggunakan kereta uap yang menggunakan gerbong. Itu kan biasanya dalam gerbongnya itu atau dalam tempat yang dibawa kereta kuda itu kan biasanya ada pertunjukannya. Nah, itu pertunjukannya itu sudah tidak elit lagi, sudah tidak melulu mewah lagi, tapi bisa pertunjukan kecil itu juga bisa dilakukan di masa abad pertengahan. Kemudian masuk ke masa Renaissance, ini pencerahan. Jadi banyak orang yang kemudian menganggap drama itu penting, drama itu perlu dikaji secara serius. Akhirnya banyak akademi atau sekolah atau kampus yang kemudian membuka bidang drama, baik belajar tentang drama ataupun pertunjukan drama. Aktivitasnya ketika drama zaman Renaissance itu di akademi dan istana. Kemudian jenis drama yang berkembang adalah tragedi, komedi, dan pastoral. Nah, di drama Elizabethan ini menurut banyak pengamat drama ini masa yang cukup masa emas lah di sini, karena banyak tokoh-tokoh yang muncul yang kemudian pengaruhnya itu sangat besar sampai ratusan tahun setelahnya. Salah satunya Shakespeare hidup tahun 1564 sampai 1616. Nah, kita tahu sendiri Shakespeare itu ya Romeo Juliet sampai sekarang kan dramanya masih sering diadaptasi, kemudian dimutakhirkan. Artinya beberapa sineas film itu kemudian berusaha mengadaptasi kisah Romeo Juliet itu menjadi kisah percintaan yang lain gitu. Jadi sangat identik, cinta mati antara laki-laki dan perempuan itu sangat identik dengan Romeo and Juliet itu. Cintanya seperti Romeo and Juliet. Nah, itu karena saking kuatnya cerita yang dibikin oleh Shakespeare ketika itu. Nah, ciri-cirinya ada 4. Naskahnya ini puitis, bebas dalam menyusun naskah, kemudian menghasilkan laku yang simultan dan cenderung campuran antara serius dan humor. Kemudian aliran-aliran drama sejak masa Yunani kuno. Ini ada 6 yang saya cantumkan di sini. Ini teman-teman untuk mengetahuinya lebih jauh bisa baca sendiri materinya. Saya mengambil ini dari bukunya buku drama Sejarah Teori dan Penerapan dari Cahyaningrum Dewa Jati. Ada yang pertama, aliran drama itu neoklasik. Neoklasik ini ya yang masih menggunakan 2 bentuk drama tadi, antara tragedi dan komedi.
Kemudian ada aliran romantik atau romantisme. Ini orientasinya ke alam, ke hidup sederhana. Terus kemudian di sini juga imaji itu dianggap lebih penting dari fakta atau aturan formal. Kemudian ada aliran realisme. Nah, ini realisme ini berusaha menggambarkan kehidupan nyata itu seperti apa, berusaha ditangkap itu seperti apa, masyarakat dalam dunia nyata itu seperti apa, berusaha ditangkap dalam panggung. Kemudian ada aliran simbolisme. Ini berusaha merespon aliran realisme gitu. Jadi kalau realisme tadi menangkap sesuatu secara apa adanya, kalau simbolisme ini menangkap sesuatu secara tidak terang-terangan gitu. Jadi ada simbol-simbol, ada sesuatu yang kadang tidak bisa dipahami dalam logika. Kita perlu mikirin lagi, ini maksudnya apa seperti itu. Nah, itu aliran simbolisme. Ada juga aliran ekspresionisme. Nah, artinya seni menyatakan. Ini jadi kayak aliran ini tuh ekspresif, intinya tentang jiwa manusia itu sangat dikeluarkan di sini. Selanjutnya ada aliran absurdisme. Absurdisme ini aliran yang tidak mengikuti tata naskah secara konvensional gitu. Jadi absurdisme ini kadang tidak bisa masuk akal, penggambarannya itu tidak bisa masuk akal, kadang juga sepertinya aneh ketika kita menonton. Absurd sifatnya. Absurd sendiri kan sifatnya artinya kan tidak mungkin atau tidak rasional, tidak diterima akal gitu. Jadi ini berusaha menyajikan suatu pementasan yang acak, yang tidak sesuai dengan tata-tata drama konvensional. Nah, itu seperti itu, absurdisme itu seperti itu. Nah, itu sekian dari saya. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan disampaikan di grup WA. Nanti saya akan berusaha jawab di sana. Dari saya cukup sekian materinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.